Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Rahmansyah dengan NIM 55521908082. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menginput data ayat jurnal penyesuaian ke dalam sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi Mayop. Yang dimana video kali ini adalah video yang ketiga dari total 3 video tutorial Mayop. Yang dimana pertama itu kita sudah belajar caranya mempersiapkan apa aja yang perlu dipersiapkan untuk mengoperasikan aplikasi Mayop. Lalu yang kedua, kita juga sudah belajar bersama caranya menginput data transaksi serta buktinya ke dalam sistem informasi akuntansi. Lalu pada video kali ini kita akan belajar caranya menginput ayat jurnal penyesuaian ke dalam sistem informasi akuntansi perusahaan kita dengan menggunakan aplikasi Mayop. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Ya, kali ini sekarang kita sudah ada di tampilan PC saya. Kita langsung aja buka aplikasi Mayopnya. Kita pilih open. Lalu kita cari file proyek Mayop kita untuk perusahaan kita ya, yang kita ingin input data jurnal penyesuaiannya. Ini saya PD Pelangi ya. Kita oke. Lalu pilih use this company file for practice, continue. Lalu kita pilih yes untuk verify data. Ini untuk mencari apakah ada error yang ada pada data company kita. Nah, ini tampilan awal atau interface dari Mayop ya untuk PD Pelangi, perusahaan yang kita akan input data penyesuaiannya. Nah, untuk menginput data penyesuaian, kita pilih accounts, lalu kita record journal entry. Nah, ini adalah tampilan untuk merecord journal entry-nya. Ini untuk sumber datanya. Nah, yang sebelah kiri adalah sumber data kita atau acuan kita dalam mengisi ayat jurnal penyesuaian. Dimana di sini yang pertama ini ada bukti memorial. Kita masukkan dulu nomornya ya. Nomornya ini adalah BM12-1. Lalu tanggalnya ini 31 Desember ya, karena jurnal penyesuaian. Pasti di akhir periode. Memonya adalah keterangan dari ayat jurnalnya. Ini adalah ayat jurnal penyesuaian. Lalu untuk account sendiri, yang pertama kita lihat case yang pertama. Ini adalah diterima rekening koran dari Bank Permata KC Muhammad Toha, kantor cabang Muhammad Toha, tertanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut. Jadi ada informasi interest revenue, pendapatan dari bunga, dan bank service charge. Nah, ini berarti menggambarkan transaksi pendapatan untuk pendapatan bunga ya, pendapatan bunga. Serta ada charge-nya nih dari bank. Nah, berarti transaksi yang terlibat apa aja. Jadi ceritanya si PD Pelangi ini mendapatkan interest revenue atau pendapatan dari bunga sebesar 5.320.000, dan atas pendapatan tersebut atau atas interest tersebut itu PD Pelangi dikenakan charge oleh bank sebesar 250.000.
Nah, supaya ini jadi balance, jadi ada satu lagi akun yang terlibat, yaitu adalah akun cash in bank, karena perusahaan ini menerima uang ya, menerima uang atas interest revenue-nya, berarti cash in bank. Pertama kita pilih akunnya, kita pilih akun cash in bank, nominalnya kita masukkan, nominalnya adalah selisih dari 5.320 dikurangi dengan 250.000. Kita langsung kurangin aja. Jadi 5.320.000 dikurangi dengan 250.000 sebesar 5.070.000. Kita masukkan aja nominalnya. Lalu akun selanjutnya yang terlibat adalah bank service charge yang di debit. Kita cari bank service charge ya. Dia ada di bagian other expense kalau nggak salah, ini dia. Masukkan nominalnya sebesar 250.000. Selanjutnya akun yang terakhir adalah akun interest revenue itu sendiri sebesar 5.320. Di bagian revenue atau income ya, interest revenue, masukin di bagian debit kredit. Nah, ini sudah pasti akan terisi otomatis, jadi sistem itu akan menyesuaikan agar saldonya itu jadi balance. Jika sudah, kita klik enter. Nah, sampai dengan out of balance-nya 0, kita langsung aja pilih record. Kita masuk ke yang berikutnya, keterangan yang berikutnya. Ini bukti memorial juga. Kita masukkan dulu nomornya ya. BM 12/2, tertanggal yang sama, memonya adalah ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita akan analisis transaksinya. Pertama, ini ada 4 keterangan ya. Pertama ada persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Nah, ini kemungkinan dari kata-kata ini adalah terjadi penurunan nilai store supplies yang ada pada perusahaan. Nah, untuk bisa memastikan jumlahnya dan berapa selisihnya, kita terlebih dahulu melihat informasi mengenai nilai dari persediaan akhir untuk store supplies. Informasi tersebut kita bisa lihat di reports, account, lalu di trial balance seperti pada tutorial sebelumnya ya. Ini trial balance, masukkan tanggalnya, this year display, langsung kita bisa lihat store supplies. Nah, ini store supplies-nya sebesar 9.800.000. Nah, kalau misalkan sisanya pada akhir tahun adalah 4.850.000, berarti selisihnya adalah kita langsung kurangin aja 9.800.000 dikurangi dengan informasi persediaan akhir itu 4.850.000. Ya, berarti ada selisih sebesar 4.950.000 ya, teman-teman. Nah, selisih ini nanti merupakan beban ya, beban untuk pengurang store supplies. Jadi gimana caranya kita inputnya? Nah, jika sudah melihat informasi mengenai saldo dari store supplies, kita kembali lagi ke record journal entry, lalu kita masukkan akunnya ya. Nah, karena tadi terjadi pengurangan store supplies, berarti akun yang pertama yang ada di debit adalah beban untuk store supplies. Kita cari aja store supplies expense. Store supplies expense ya. Klik, kedua kali kita masukkan jumlahnya. Tadi sebesar berapa? Sebesar 4.950 ya. Pengurangannya 4.950.000. Lalu untuk akun yang kedua adalah store supplies itu sendiri yang berkurang. Dia berkurang sebesar 450. Oke. Kita langsung masuk ke keterangan yang kedua. Ini adalah beban sewa toko. Ya, berarti
Sesuai namanya ya, beban sewa. Berarti akun yang terlibat adalah pertama rent expense sebesar 2.500.000. Lalu akun yang terlibat adalah prepaid rent yang sewa yang sudah dibayar di muka. Yes account, kita pilih di kredit, akan otomatis terisi ya. Lalu yang ketiga adalah beban asuransi bulan Desember. Nah, sama seperti nama juga, jadi ini adalah akun untuk beban asuransi atau insurance expense sebesar 1.250.000. Dan ini mengurangi atau mengkredit nilai dari prepaid insurance-nya. Nah, untuk keterangan selanjutnya, ini ada keterangan keempat, taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Nah, ini artinya ada terjadi kerugian piutang dagang atau penurunan piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Nah, berapa saldo piutang dagangnya kita kan belum tahu ya. Kita cek dulu datanya di trial balance, accounts, trial balance, display. Nah, ini dia tampilan dari trial balance pada Desember 2020. Kita di sini ingin memeriksa saldo dari account receivable. Nah, ini 239.800. Di sini keterangannya perusahaan ini menaksirkan kerugian sebesar 5% dari saldo ini nih. Dari saldo account receivable. Berarti langsung aja kita cari berapa sih 5% dari account receivable ini. 239.800 dikali dengan 5%-nya ya, sebesar 11.990. Nah, ini jumlah ini kita kurangin lagi dengan saldo allowance for doubtful debt, dikurangi dengan 11.800. Ditemukan nilai sebesar 190.000. Jadi perusahaan menaksirkan kerugian piutang sebesar 190.000. Jika sudah mendapat informasi tersebut, langsung aja kita close. Kita kembali ke journal entry ya, menginput journal entry-nya. Nah, di sini akun yang terlibat adalah bad debt expense karena merupakan kerugian dari piutang ya. Bad debt expense sebesar 190.000. Lalu melibatkan akun yang sudah pasti adalah allowance for doubtful debt. Nah, ini kita klik aja langsung di kredit, nanti akan terisi otomatis. Nah, jika sudah, kita pilih enter. Nah, sampai out of balance-nya sudah 0 ya. Jika sudah, langsung aja kita record, pilih record. Nah, ini sudah habis ya informasi mengenai penyesuaiannya. Jika sudah selesai menginput informasi penyesuaian pada akhir periode, langsung aja kita keluar, kita close. Setelah itu teman-teman untuk bisa melihat laporan keuangannya, teman-teman bisa buka reports. Nah, jadi ada 5 laporan yang bisa kita lihat. Pertama kita lihat balance sheet-nya ya, atau neraca saldonya. Ini bisa lihat di standar balance sheet. Tanggalnya masukkan sesuai dengan tanggal akhir periodenya. Lalu kita pilih display. Nah, ini adalah
informasi mengenai balance sheet perusahaan PD Pelangi yang barusan aja kita input datanya. Nah, selanjutnya informasi yang kedua, kita bisa melihat laporan laba rugi dari perusahaan. Ini untuk melihat laporan laba rugi, kita langsung ke bagian ini, profit and loss. Kita pilih profit and loss accrual. Masukkan tanggalnya ya. Tanggal periodenya ini dari 1 bulan 1 tahun 2020 hingga 31 Desember tahun 2020. Kita langsung display aja. Nah, ini adalah informasi profit and loss statement dari perusahaan sepanjang tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Sebagai catatan, informasi ini tanggalnya bisa kita atur sendiri ya. Jadi kita bisa melihat laporan bisa bulanan atau triwulan atau pertengahan tahun dan lain-lain. Langsung aja kita keluar. Selanjutnya kita ingin melihat laporan untuk arus kas. Nah, untuk arus kas sendiri kita bisa periksa di statement of cash flow di sini. Seperti sebelumnya kita masukkan tanggalnya ya. Tanggal periode yang kita ingin lihat dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kita display. Nah, ini adalah informasi statement of cash flow perusahaan sepanjang tahun 2020. Sekali lagi, ini tanggalnya bisa diedit, bisa diganti ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Mungkin ingin melihat laporan cash flow pada bulan-bulan tertentu aja gitu misal. Bisa silakan diganti. Nah, kalau udah selesai melihatnya kita close. Selanjutnya kita akan melihat kartu piutang ya. Kartu piutang ini khusus piutang ya. Kita bisa ke bagian sales, klik sales, lalu ke bagian customer nih ya. Lihat di bagian customer, kita pilih customer ledger. Nah, input tanggalnya ya seperti biasa, date form lalu display. Ini adalah semua informasi atau transaksi khusus untuk piutang kita terhadap customer. Bisa lihat di sini. Lalu tidak hanya customer ledger, kita juga bisa melihat informasi utang ya. Kalau tadi piutang, sekarang informasi utang. Kita ke bagian purchase, lalu kita ke supplier ledger. Nah, ini kita masukkan lagi tanggalnya ya. Sepanjang tahun 2020, berarti dari awal tahun, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, kita display. Nah, ini adalah kartu khusus utang kita terhadap supplier. Bisa dilihat sepanjang tahun 2020 informasinya. Jika sudah kita keluar, lalu informasi yang bisa kita lihat lagi adalah kartu persediaan ya. Ini adalah informasi terkait persediaan kita, harus masuk dan harus keluar dan store dari inventory kita. Jadi kita pilih inventory, lalu kita pilih ke nih items register detail, masukkan tanggalnya, display. Nah, ini adalah kartu persediaan ya, kartu persediaan kita. Jadi ini adalah semua arus dari persediaan kita sepanjang tahun 2020 untuk item yang pertama 1230P dan item kedua A60PC. Nah, mungkin itu dia tadi tutorial yang bisa saya berikan mengenai dengan menginput ayat jurnal penyesuaian atau membuat ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan kita di akhir periode beserta caranya melihat laporan keuangan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.